Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu Paralel 1 akan menjelaskan tentang analisis sistem yang kami kerjakan, yaitu analisis analisis sistem bagi hasil di PPN Pekalongan. Di kelompok satu ada saya, Nadia Bila Apriani dengan NIM C4401131002, ada Abdan Ihyaul Haq C4401231023, dan yang terakhir ada Nazma Musyafa Alauddin C4401231042. Latar belakang yang kami ambil yaitu yaitu PPN Pekalongan ini berperan penting dalam mendukung ekonomi daerah sebagai pusat kegiatan perikanan tangkap dengan sistem bagi hasil yang berlandaskan hukum adat dan pengelolaan pelabuhan yang tergolong baik. Sistem bagi hasil di pelabuhan perikanan Pekalongan ini mengikuti hukum adat, namun sering terjadi ketimpangan pembagian keuntungan karena dominasi pemilik kapal yang berdampak pada kesejahteraan dan produktivitas nelayan. PPN Pekalongan menerapkan restribusi pelelangan ikan sebesar 3% sesuai dengan peraturan daerah yang hasilnya digunakan untuk dana sosial dan asuransi, namun dianggap memberatkan nelayan terutama saat musim paceklik. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi mekanisme pelaksanaan sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal di PPN Pekalongan, penganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proporsi pembagian hasil, menilai dampak sistem bagi hasil terhadap kesejahteraan sosial, ekonomi nelayan, dan yang terakhir mengevaluasi keadilan dan efektivitas sistem bagi hasil dalam meningkatkan kualitas hidup nelayan. Tujuannya yaitu menganalisis mekanisme sistem bagi hasil yang diterapkan antara eee, nelayan dan pemilik kapal. Yang kedua, mengetahui faktor yang mempengaruhi penentuan proporsi bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal. Yang ketiga, ada mengidentifikasi dampak dan sistem bagi hasil untuk kesejahteraan nelayan. Manfaat penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai praktik sistem bagi hasil yang berlangsung di lapangan sehingga menjadi bahan evaluasi. Yang kedua, memberikan informasi bagi nelayan mengenai hak dan kewajiban dalam sistem bagi hasil. Yang ketiga, menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pelindungan pemberdayaan. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait metode penelitian. Metode penelitian ini terbagi menjadi beberapa sub lagi. Yang pertama itu waktu dan tempat, yang kedua prosedur kerja, yang ketiga ada analisis sistem yang terbagi dari 3 cakupan lagi, yaitu analisis kebutuhan, formulasi permasalahan, dan identifikasi sistem. Waktu dan tempat. Penelitian sistem bagi hasil ini kita mengambil rujukan dari PPN Pekalongan. Dan juga, kita mengolah data atau menganalisis sistem ini di ruangan RKC4 dalam praktikum analisis sistem dan sistem informasi manajemen perikanan tangkap. Nah, jadi prosedur kerjanya untuk penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dengan pendekatan deskriptif untuk mengenali sistem bagi hasil di PPN Pekalongan berdasarkan berbagai sumber pustaka, baik itu dari jurnal, skripsi, ataupun sumber-sumber lainnya. Oke. Oke. Yang selanjutnya itu ada analisis kebutuhan. Di sini kita, terbagi dari 5 stakeholder. Yang pertama ada pemerintah daerah dan dinas kelautan dan perikanan, yang mana kebutuhannya itu yang pertama membutuhkan data yang akurat, kepatuhan nelayan terhadap regulasi yang dibuat, pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, pendapatan daerah dari redistribusi pajak. Yang kedua ada pengelola pelabuhan. Pengelola pelabuhan ini membutuhkan pendanaan yang cukup serta kepastian regulasi operasional. Yang ketiga, ada pemilik kapal, itu membutuhkan modal operasional untuk penangkapan ikan, pengelolaan keuangan yang baik, dan keberlanjutan usaha. Yang keempat, itu ada nelayan, yang mana membutuhkan pelindungan saat musim pancaklik, pendapatan yang adil dari hasil tangkapan, kesepakatan bagi hasil yang tertulis antara pemilik kapal dan nelayan. Yang selanjutnya itu ada konsumen, yang mana membutuhkan pasokan ikan yang cukup dan berkualitas, dan harga ikan yang stabil. Stakeholder-stakeholder dari analisis kebutuhan ini sangat mempengaruhi sistem bagi hasil di PPN Pekalongan, seperti itu. Boleh di-next? Oke, formulasi permasalahan.
yang ada di PPN Pekalongan terkait sistem bagi hasil. Yang pertama, sistem bagi hasil di PPN Pekalongan pada hukum adat membagi setiap hasil tangkapan. Yang kedua, nelayan buruh sekitar 30% dari hasil bersih, pemilik kapal sekitar 70% dari dikurangi biaya produksi. Terus yang selanjutnya, pembagian hasil mencerminkan hubungan ekonomi ketergantungan nelayan dan pemilik kapal. Selanjutnya, fluktuasi hasil tangkapan ikan, salah satu tantangan utama pendapatan nelayan dan kestabilan bagi hasil. Lalu, perlindungan hukum terhadap nelayan buruh belum sepenuhnya memadai. Lalu, perbaikan kebijakan dan dukungan fasilitas serta peningkatan kapasitas nelayan. Lalu, ada juga hambatan yang meningkatkan juga mempengaruhi efektivitas sistem bagi hasil di PPN Pekalongan. Lalu, sistem bagi hasil turut mendukung aspek sosial ekonomi nelayan. Lalu, kepatuhan regulasi dan transparansi dalam pembagian hasil. Selanjutnya, ada infrastruktur dan fasilitas pendukung di PPN Pekalongan masih terbatas. Oke, selanjutnya ada identifikasi sistem, di mana di sistem bagi hasil ini input lingkungannya itu ada Undang-Undang BHP Nomor 16 Tahun 1964 tentang perikanan tangkap. Nah, adapun input terkendali dalam sistem bagi hasil itu yang mana pertama fasilitas, terus sistem bagi hasil, redistribusi atau PAD, dan juga harga jualnya. Nah, namun adapun output yang tidak dapat terkendali yaitu pasokan ikan, mutu ikan, dan musim penangkapan. Lalu adapun output yang diharapkan, pastinya pendapatan nelayan meningkat, redistribusi atau penghasilan asli daerahnya juga meningkat, mutu ikan terjamin dan harga jualnya juga stabil, sistem bagi hasil yang berjalan efektif. Lalu yang selanjutnya ada output yang diharapkan dari sistem bagi hasil, yang tidak diharapkan dari sistem bagi hasil itu penurunan pasokan ikan, fluktuasi harga jual yang merugikan, konflik antar pelaku usaha karena pembagian hasil yang tidak stabil, dan juga penurunan kesejahteraan nelayan. Nah, ini semua berpengaruh terhadap sistem bagi hasil di PPN Pekalongan. Di sini saya akan membahas hasil dan pembahasan. Jadi yang pertama tuh bagaimana sistem bagi hasil yang terjadi di PPN Pekalongan. Jadi sistem bagi hasil yang di PPN Pekalongan itu masih menganut atau mengikuti hukum adat yang terjadi di sana. Biasanya pembagiannya itu 70% untuk pemilik kapal dan 30%-nya itu untuk nelayan. Dan biasanya di sana juga untuk perjanjiannya itu tidak tertulis, jadi perjanjian secara lisan saja. Jadi uh, di sana tuh sangat berpotensi terjadinya ketidakadilan karena uh, perjanjiannya tidak tertulis. Yang berikutnya itu faktor apa saja yang mempengaruhi proporsi bagi hasil di PPN Pekalongan. Jadi yang pertama itu ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini berkaitan dengan harga bahan-bahan pokok atau bahan-bahan keperluan untuk melaut seperti bahan bakar, perbekalan, dan perbaikan kapal. Jadi biaya-biaya tersebut bisa memotong penghasilan bersih sehingga itu berpengaruh terhadap pembagian hasil. Selain itu juga harga ikan yang berfluktuasi atau yang berubah-ubah itu juga mempengaruhi pendapatan nelayan itu sendiri. Berikutnya ada faktor sosial. Jadi faktor sosial ini antara nelayan dan pemilik kapal itu biasanya memiliki hubungan yang kuat. Jadi nelayan itu suka meminjam uang kepada pemilik kapal untuk membeli kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka tuh bisa mendapatkan bayaran yang sedikit ya karena sebelumnya sudah dibantu oleh pemilik kapal. Jadi berikutnya ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan sendiri ini tuh salah satu faktor yang mungkin tidak bisa dihindari ya. Jadi faktor lingkungan ini berkaitan dengan stok ikan di laut atau musim penangkapan. Jika ikannya tidak ada maka tidak ada ikan yang bisa dijual. Jadi itu mempengaruhi uh, pendapatan nelayan itu sendiri. Kemudian faktor lingkungan ini berkaitan dengan cuaca. Apabila nelayan kesulitan melaut, susah dapat ikan karena cuaca atau bahkan tidak bisa melaut, maka nelayan sendiri itu tidak dapat penghasilan. Berikutnya ada faktor kebijakan dan infrastruktur. Jadi kebijakan ini berkaitan dengan pajak ya. Jadi ketika penghasilan itu dipotong pajak, maka
nelayan akan mendapat penghasilan yang berkurang. Terus kemudian ada infrastruktur. Infrastruktur ini berkaitan dengan infrastruktur yang ada di pelabuhan seperti penyimpanan ikan atau yang kebersihan di pelabuhan. Jadi itu berkaitan dengan mutu ikan. Jadi apabila mutu ikannya terjaga, maka harga ikan tuh akan tinggi. Apabila mutu ikannya tidak bagus, maka harga ikannya juga akan turun. Kemudian berikutnya ada dampak sistem bagi hasil terhadap kesejahteraan nelayan. Jadi dari beberapa faktor yang mempengaruhi proporsi bagi hasil ini kita dapat simpulkan bahwa nelayan tuh tidak memiliki penghasilan tetap. Jadi penghasilannya itu sangat berfluktuasi ya. Jadi nelayan itu masuk ke golongan ekonomi yang rentan. Boleh dilanjut? Oke, jadi di sini ada diagram kausal atau diagram sebab akibat. Jadi kita mulai dari penghasilan asli daerah atau PAD. Jadi jika PAD-nya ini banyak ya, jadi ini akan berdampak positif pada fasilitas seperti cold storage, fasilitas-fasilitas penunjang yang ada di pelabuhan yang bisa menjaga mutu ikan tetap terjaga. Jadi jika fasilitas ini bagus, maka akan berdampak positif pada mutu ikan. Mutu ikannya bagus, maka harganya juga akan tinggi juga. Jadi ini berhubungan positif juga ke harga jual. Jika harga jualnya tinggi, maka penghasilan nelayannya juga tinggi. Dan apabila penghasilan nelayan tinggi, maka penghasilan asli daerahnya juga tinggi karena akan terjadi perputaran ekonomi. Tapi di sisi lain, apabila pasokan ikannya banyak ya, jadi ini akan berpengaruh ke harga jual. Jadi apabila pasokan ikannya banyak, maka harga jualnya akan rendah dan berpengaruh ke penghasilan nelayan. Di sini juga pasokan ikan ini juga berhubungan positif dengan fasilitas. Mungkin bisa dilanjut ke presentasi berikutnya. Simpulan dan saran yang kami ambil yang pertama yaitu sistem bagi hasil yang ditetapkan di PPN Pekalongan masih mengacu pada hukum adat yang telah berlangsung secara turun-temurun dengan pola pembagian umum sebesar 70% untuk pemilik kapal dan 30% untuk nelayan. Setelah dikurangi biaya operasional, mekanisme ini pada dasarnya bertujuan menjaga kelangsungan usaha penangkapan ikan, namun dalam praktiknya seringkali menempatkan nelayan buruh pada posisi yang lebih lemah karena tidak adanya kesepakatan tertulis yang jelas dan keterbatasan perlindungan hukum. Yang kedua, proporsi pembagian hasil dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain tingginya biaya operasional terutama bahan bakar dan perawatan kapal, keterbatasan modal, peran dominan pemilik kapal, regulasi pemerintah terkait retribusi, serta kondisi infrastruktur pelabuhan yang belum sepenuhnya mendukung efisiensi usaha. Fluktuasi hasil tangkapan yang menjadi penentu utama dalam stabilitas pendapatan sementara posisi tawar nelayan relatif lemah sehingga sulit mengubah proporsi yang sudah berjalan. Yang ketiga, sistem bagi hasil memberikan manfaat bagi berkelanjutan usaha penangkapan ikan yang mampu menjaga distribusi hasil penangkapan. Saran yang kami ambil yaitu yang pertama perbaikan mekanisme bagi hasil. Disarankan adanya pembuatan perjanjian tertulis antara pemilik kapal dan nelayan untuk mengatur pembagian hasil secara jelas, transparansi, dan mengikat secara hukum. Yang kedua, penguatan regulasi perlindungan hukum. Pemerintah daerah dan instansi terkait perlu meningkatkan perlindungan hukum bagi nelayan buruh, baik melalui pengawasan implementasi sistem bagi hasil maupun melalui regulasi. Yang ketiga, dukungan ekonomi dan sosial. Diperlukan skema dukungan modal, subsidi bahan bakar, dan program asuransi nelayan. Yang keempat, ada peningkatan infrastruktur dan fasilitas pengelolaan pelabuhan bersama dengan pemerintah daerah perlu meningkatkan infrastruktur dan fasilitas di PPN Pekalongan. Yang kelima, pemberdayaan dan kapasitas nelayan. Diperlukan program manajemen keuangan diversifikasi usaha serta peningkatan keterampilan teknologi penangkapan. Dan yang terakhir ada kolaborasi stakeholder. Pemerintah, pengelolaan pelabuhan, pemilik kapal, dan nelayan perlu membangun mekanisme komunikasi dan koordinasi yang lebih baik agar sistem bagi hasil dapat berjalan dengan adil, transparansi, dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.